Dharma? Iya. Bertahun-tahun lalu dia telah menikah dengan raja. Dia masih hidup. Ini artinya putramu pun masih hidup. Katakan, apakah dia putramu? Tidak, tidak. Dia bukanlah putraku. Akan kubunuh dia sekarang juga. Tidak. Hidup Raja Bidusara! 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 Hadirkan anak itu di persidangan sekarang. Apa kau tidak tahu sopan santun saat berada di depan seorang raja? Siapa namamu, nak? Pembebas mereka yang kehilangan. Asoka. Kau sudah dituduh sebagai pengkhianat dan sudah berusaha untuk membunuhku. Aku tidak tahu bagaimana cara memperlakukanmu, nak. Dengan cara seperti seorang raja yang bicara dengan raja yang lainnya. Apa katamu? Bersikaplah seperti seorang raja di depan raja yang lainnya. Jadi, ternyata kau seorang raja. Di mana kau berkuasa? Aku berkuasa di hutan. Raja dari hutan. Dari bangsa mana kau berasal? Siapa nama ayahmu? Aku adalah putra ibuku. Siapakah ibumu itu? Dia adalah segalanya di dunia ini bagiku. Luar biasa. Itu pemikiran yang hebat. Tapi siapa nama ibumu itu? Yang mulia, maafkan aku. Anak ini sangat pandai dalam membuat orang bingung dengan kata-katanya yang manis. Sebelum dia mengalihkan permasalahannya, aku mau menjelaskan sesuatu lebih dulu. Memang benar anak ini nakal, tapi dia sama sekali tak salah. Maafkanlah aku, Acarya. Tapi Yang Mulia Raja belum mengumumkan keputusannya. Dan anak ini juga belum terbukti kalau dirinya tidak bersalah.
Tidak ada bukti pula kalau benar dia ini bersalah. Dan semua yang terjadi hanya berdasarkan pada kecurigaan saja. Dan aku tahu benar bahwa tak seorang pun di sini yang punya bukti bahwa dia bersalah. Kenapa kalian tidak ada yang percaya padaku? Malam itu aku melihat prajurit itu mengoleskan racun di panahnya. Tapi beberapa prajurit di sana mengejarku. Jadi aku sembunyi di pohon itu untuk bersembunyi dari mereka. Aku ada di sana semalaman. Aku terbangun saat pagi dan melihat beberapa orang yang membawa raja keluar sana. Ada seorang wanita di sana. Panggil dia. Dia juga melihat semuanya. Dia adalah saksinya. Tolong panggil dia. Wanita itu tidak sempat memberikan pernyataannya kemarin. Hadirkan dia di sini. Apakah anak ini mengatakan yang sebenarnya? Apa kau ada di sana waktu itu? Iya, benar. Pernyataan yang tidak bisa dianggap penting sebelum kita mengetahui identitasnya. Kita tidak bisa ambil keputusan hanya berdasarkan pada suara seorang saja. Jika dia mengatakan kebenaran atau kebohongan, kita bisa menilainya dari ekspresi wajahnya. Aku telah memintanya menunjukkan wajahnya. Sidang ini harus tahu wajahnya juga. Tuan Khorasan memang benar. Pertama-tama kita harus ketahui dulu identitasnya. Hanya pada saat itulah sidang ini bisa dinyatakan sah. Semua wanita di komunitasku, mereka telah bersumpah seumur hidup bahwa selama memenuhi kewajibannya, mereka tetap merahasiakan identitas mereka. Tapi sidang ini berhak untuk tahu bahwa Aku menghormati hukum yang berlaku dalam komunitasmu. Tapi kewajibanmu terhadap kerajaan tidak bisa kau abaikan. Dan sekarang kewajibanmu terhadap kerajaan mewajibkanmu untuk membantu kami menangkap pelaku kejahatan. Dan membantu rajamu untuk menegakkan keadilan.
akan baik kalau Raja sampai mengenalimu. Jadi Nirjana akan hadir di persidangan. Dan bukanlah kau. Dia adalah mata-mataku yang paling terbuka. Aku pastikan padamu, tidak akan kubiarkan apapun terjadi pada Asoka. Kau juga ada di sana waktu itu. Apakah kau melihat anak ini sewaktu dia menyerang Yang Mulia Raja? Tidak. Anak ini tidak menyerang Raja. Penyerangnya orang lain. Apa kau yakin? Katakan pada kami yang kau lihat saat itu. Ayo, sekarang juga katakan pada kami. Aku sedang merawat Yang Mulia Raja. Tiba-tiba ada panah yang menancap di dada kanannya. Dan saat aku berpaling, aku melihat anak ini. Tapi dia sedang mengejar orang lain. Dan berusaha menangkapnya. Kau tahu dari mana dia sedang mengejar orang lain saat itu? Karena saat lari, dia berteriak agar orang itu berhenti. Tapi apakah saat itu kau juga melihat orang lain yang melepaskan anak panah? Tidak. Yang Mulia, sudah jelas. Wanita ini memang ada di sana. Tapi dia tidak melihat siapa yang melepaskan anak panah itu. Artinya, dia melihat Asoka tepat saat dia mencoba melarikan diri dari kejaran para prajurit setelah dia melepaskan anak panahnya kepadanya. Maka tidak diragukan lagi Yang Mulia bahwa anak ini memang benar-benar bersalah. Dia mencoba untuk membunuhnya. Yang Mulia, aku minta agar kau tidak mengampuninya, tapi memberikannya hukuman mati. Dia memang harus diberikan hukuman mati. Tapi hanya jika dia benar bersalah, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, alasan yang diberikan oleh Amatya Kalata hanyalah berdasarkan pada hayalan dan kesimpulannya sendiri. Dan Yang Mulia, untuk mengambil keputusan di depan kehadiranmu hanya berdasarkan pada kesimpulan sendiri seperti itu bisa jadi menodai kebenaran yang sebenarnya. Dan aku tidak bisa biarkan seorang raja sepertimu melakukan ketidakadilan ataupun tidak menghargai keadilan. Demi untuk mengungkap kebenarannya, aku minta izinmu untuk menciptakan kembali kejadian pada saat serangan itu terjadi padamu dengan cara yang paling memungkinkan, Yang Mulia. Baiklah Acarya, lakukan apa yang menurutmu tepat demi keadilan. Inilah yang aku harapkan darimu, Yang Mulia. Yang Mulia, seorang pemanah terlatih dari pasukan kita sedang duduk di pohon yang sama di mana Asoka pernah ada di sana. Dan dia juga bersenjatakan busur dan panah yang sama seperti yang telah digunakan oleh Asoka. Yang Mulia, sekarang kita harus mencari tahu apakah pemanah itu
bisa berhasil membidik sasaran dari atas cabang pohon itu. Yang mulia, aku rasa kau sedang berbaring di posisi seperti ini. Pemanah, lepaskan panahmu. Dia pun meleset. Lihatlah yang mulia. Ini adalah bukti sang pemanah tidak bisa membidik sasarannya karena adanya tiang antara dia dan dirimu yang mulia. Dia pun meleset. Lihat, bagaimana aku bisa berhasil memanahnya. Pemanah terlatih saja tidak bisa. Apalagi aku tidak tahu cara memanah sama sekali. Kita bisa anggap pemanah ataupun penyerang yang memanahmu itu tidak berada tepat di atas pohon itu. Aku melihat orang itu. Dia ada di pohon itu. Yang mulia, aku minta izinmu agar mengizinkan pemanah di sana membidik sasarannya dari pohon tersebut. Silahkan. Pemanah! Acarya! Acarya! Acarya Chanakya, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu sendiri? Yang mulia, tidak ada pengorbanan yang luar biasa bila itu demi membela kebenaran. Dan untuk membuktikan kebenarannya, aku sudah meminta pemanah untuk membidik dari pohon itu. Dan aku berhasil membuktikannya. Asoka tidaklah bersalah. Sama sekali tidak bersalah. Dan dia tidak melepaskan panah itu kepadamu. Kau benar. Lepaskan anak itu sekarang. Acarya, sekarang tidak ada alasan untuk keraguan atau kecurigaan bahwa anak itulah yang telah memanah yang mulia raja.
Tapi anak itu telah dituduh atas beberapa pelanggaran yang lain. Sekarang coba dengarkan. Acarya Chanakya bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah dalam hal itu karena dia tahu aku tidak bersalah. Benarkan Acarya Chanakya? Tidak. Aku benar-benar setuju dengan ucapan Amatya Kalata. Kau sudah ceroboh dan berbuat kenakalan hingga menyebabkan banyak kerusakan barang-barang berharga dari Magadha. Dan sesuai dengan sistem keadilan di Magadha, dia yang bertanggung jawab terhadap kerusakan seperti itu, maka dia harus menggantinya. Yang mulia, Asoka harus memberikan 50 keping uang untuk perbendaharaan kerajaan sebagai hukumannya. $50 keping? Lebih baik hukuman mati daripada itu. Yang mulia, jika dia tidak dihukum, maka rakyat akan berpikir bahwa ada seorang anak nakal yang telah merusak harta kerajaan dan kemudian lari, tapi raja tidak melakukan apapun. Yang mulia, kalau dia dihukum, dia mungkin akan menemukan arah yang baru untuk hidupnya. Dan hukuman ini bisa mengajari dia untuk bertanggung jawab. Acarya, menurutmu hukuman apa yang tepat untuk anak ini? Anak ini sudah berutang pada Magadha. Sebelum dia melunasi hutang-hutangnya itu, dia harus menjadi hambamu. Dia harus patuh pada perintahmu mulai hari ini. Dan mulai hari ini, kau harus mematuhi perintah yang mulia. Itu tidak adil, tidak bermoral. Diam kau nak. Kalau tidak, maka hukumannya akan jadi 100 keping. Ini tidak adil, Yang Mulia. Itu adil. 50 keping aku anggap pantas. Dan sebelum dia membayar lunas apa yang harus dibayarnya, maka mau tidak mau, dia harus melayaniku di sini. Dan keputusan itu pun aku serahkan hanya pada Acarya. Yang mulia, pertama-tama mari kita bawa dia ke Pataliputra. Tapi Yang Mulia, ada tuduhan lain yang serius terhadap anak ini, yaitu pengkhianatan. Pengkhianatan? Iya, pengkhianatan. Yang Mulia Raja, dia sudah mabuk. Dia selalu jauh dari rakyatnya. Dia bahkan punya pelayan untuknya sendiri. Sementara rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri kelaparan. Ya, Yang Mulia. Dia telah menghasut rakyat untuk menentangmu. Yang kau katakan itu bohong. Bukankah benar prajurit kami menangkapmu karena melakukan pengkhianatan? Itu tidak benar. Lalu kenapa kau sampai ditangkap? Kalau berkata benar pada rakyat dan menyadarkan mereka dianggap sebagai pengkhianatan oleh prajuritmu, maka itu bukanlah salahku. Lalu kebenaran apakah yang ingin kau sampaikan pada kami? Aku ingin bilang kualitas dari kemampuan seorang raja. Jika informasi ini diberikan pada mereka dalam wujud hiburan, baru mereka bisa mengerti dengan baik. Hiburan apa? Bahkan aku pun ingin melihat caramu menyadarkan rakyatku dengan hiburan yang kau maksudkan. Mulailah sekarang. Maukah kau membebaskanku setelah mengetahui kebenarannya? Itu akan kuputuskan setelah aku melihat kebenarannya.
Yang dikatakan anak itu menurutku adalah suatu kebenaran. Aku harus menyelidiki akar dari konspirasi yang ada di kerajaan ini. Dan untuk melakukan itu, aku membutuhkan bantuan darimu, Mir. Sudah jadi kewajibanku untuk melayani Magadha dan seluruh bangsa ini, Yang Mulia. Sekarang saatnya untuk kembali ke Pataliputra. Hidup Raja Bidusara! Hidup Raja Bidusara! Hidup Raja Bidusara! Aku menjauhkan Asoka dari kota ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak yakin apakah keputusanku ini sudah benar atau belum. Aku tidak ingin keputusanku ini ternyata menjadi kesalahan terbesar dalam